Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dedi Mulyono di kelas bankdemul.online. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang alasan mengapa Anda harus berjualan di Shopee. Oke ya. Teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut ke materi kita ini, kita review dulu ya PR-PR sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah melakukan riset produk ya dengan menggunakan Google Trend, Google Suggest, keyword di marketplace, dan yang terakhir adalah dengan melakukan mata-mata terhadap iklan yang muncul di timeline Facebook kita maupun di feed Instagram kita ya. Kemudian Anda juga sudah menemukan produk-produk yang Anda jual secara dropship ya. Jadi kemarin juga sudah banyak yang laporan ke grup kita. Sudah menemukanlah produk-produk yang rencananya akan dijual ya, secara dropship, dan juga tentunya teman-teman juga sudah menemukan supplier produk yang akan Anda jual. Nah ini, jadi artinya secara umum teman-teman sudah siap untuk masuk ke step berikutnya. Jika sudah menemukan produk, sudah riset produk, dan sudah menemukan supplier, berarti kita tinggal melakukan display produk. Nah, sekarang yang akan Anda lakukan adalah membangun toko online Anda agar nanti bisa dikunjungi oleh orang lain ya, ketika kita melakukan promosi. Untuk membangun toko online, Anda bisa lakukan dengan membuat toko di marketplace seperti di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada ya, dan marketplace lainnya. Tetapi saya lebih prefer teman-teman membuka toko di Shopee ya. Yang kedua, nanti teman-teman juga harus membuka juga tokonya di mana di fanpage FB, kemudian juga membuat akun di Instagram, menyiapkan landing page, dan yang terakhir adalah menyiapkan Google bisnisnya. Mengapa kita harus memilih Shopee ya untuk berjualan di marketplace ya? Kenapa? Ya setidaknya ini menurut pengalaman saya, ini ada beberapa hal ya yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama ya, saat ini Shopee itu menjadi web nomor 1 marketplace ya, mengalahkan Tokopedia dan mengalahkan Bukalapak gitu ya. Jadi ini sudah sangat besar sekali, bahkan lebih dari 70-an juta ya pengunjungnya setiap bulan yang mampir di Shopee. Dan bahkan di Shopee ini juga aplikasinya di App Store maupun di Play Store itu aplikasi nomor 1 ya di antara seluruh marketplace yang ada. Jadi ini penggunanya banyak sekali, besar sekali. Nah, kalau penggunanya banyak, pengunjungnya banyak, artinya apa? Marketnya juga besar, size-nya besar. Artinya peluang kita untuk menjual itu jauh lebih besar dibandingkan di tempat-tempat yang sedikit. Gitu ya. Yang berikutnya, nah ini juga yang saya suka, yang pengalaman selama ini yang saya dapatkan bahwa banyak sekali program-program yang ada di Shopee itu ya. Dan program-program yang dibuat itu sangat-sangat menguntungkan pembeli dan penjual. Misalnya ada gratis ongkir gitu ya. Ada bahkan potongan ekstra ongkir, kemudian resinya juga secara otomatis, integrasi pengirim, dan ini tentu sangat memudahkan lah baik penjual maupun pembeli. Ini metode pembayaran idola emak-emak saat ini gitu ya. Saya hampir sebagian besar ketika berjualan di Shopee dan mereka selalu minta pembayaran dengan menggunakan COD yaitu cash on delivery. Artinya, nah, jadi barang itu akan dibayar ketika sudah sampai atau dikirimkan oleh kurir ya, sudah diterima di rumah baru mereka bayar. Nah, ini paling banyak disukai. Ya nanti teman-teman ketika berjualan, teman-teman akan menemukan bisa COD nggak, bisa COD nggak, bisa COD nggak. Nah, sayang kan kalau kita nggak bisa COD, nanti akan kehilangan pasar. Makanya Shopee salah satu platform menurut saya saat ini paling memudahkan untuk menggunakan fitur COD dibandingkan dengan marketplace lainnya. Gitu ya. Kemudian, nah ada juga tipikal konsumen yang pengennya bisa nyicil nggak, atau karena mungkin produk kita cukup mahal, misalnya 1 juta, 2 juta, mereka pengen cicilan, bisa di Shopee ya. Ada cicilan sampai 2 kali, 3 kali, 6 kali gitu ya. Kalau mereka punya kartu kredit juga mereka bisa nyicil kartu kredit ya, atau juga bisa menggunakan di Shopee Pay Later. Nah ini salah satu kemudahan ketika kita berjualan di Shopee. Memang saya sering kali untuk mendapatkan traffic ke toko online saya itu dengan menggunakan iklan ya. Tapi ketika proses chatting dengan CS dengan dengan customer service saya gitu ya, mereka sering menanyakan, ada nggak ini di Shopee, bisa nggak transaksinya di Shopee? Kenapa? Nah, karena ternyata memang konsumen merasa lebih aman di Shopee gitu ya, daripada mereka harus transfer langsung ke rekening kita ya, atau ke rekening Anda. Nah, ada tipikal-tipikal yang memang saya lebih suka transfer aja
tapi transfernya pengennya di Shopee. Karena mereka kalau ternyata barangnya tidak sesuai yang seperti mereka inginkan atau yang mereka bayangkan ketika melihat deskripsi produk kita, maka mereka bisa melakukan klaim atau permintaan refund ya, pengembalian dana. Jadi konsumen jauh merasa lebih aman ketika di Shopee. Nah, oke, ini beberapa ya fitur-fitur atau mungkin alasan teman-teman yang ingin menjual di Shopee, dan saya sarankan teman-teman juga nanti membuat toko di Shopee. Nah, tapi sebelumnya, nah ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan terlebih dahulu ya. Jangan buru-buru langsung bikin toko di Shopee dan berjualan di Shopee. Jangan, ini perhatikan dulu, ada beberapa mindset yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, nah tentu jualan di Shopee karena ini besar, banyak pengunjungnya, maka kompetitornya juga tinggi ya. Tingkat kompetisinya juga tinggi atau kompetitornya itu banyak banget. Misalnya contoh ini, ada yang jualan bola lampu ya, bolam ya, yang bola lampunya itu warna-warni bisa mengeluarkan suara, itu banyak sekali ya. Bisa 20 30-an list ya. Yang muncul ya, dan itu harganya juga bervariasi. Artinya bagaimana orang itu nanti akan memilih toko kita? Nah, ini kompetitor banyak gitu ya. Jadi jangan bayangkan Anda berjualan sendirian di situ dan pasti laku. Nah, belum ini ya, harus dilihat bahwa kompetitornya banyak. Nah, kalau kompetitornya banyak, artinya Anda harus meningkatkan value toko Anda, atau Anda harus meningkatkan nilai tambah ya produk Anda agar nanti bisa memenangkan kompetisi di tengah-tengah iklim kompetitor yang sangat banyak. Perang harga ya, terjadi pasti gitu ya. Karena apa? Karena kompetitor banyak, yang terjadi adalah supaya banyak laku, supaya banyak yang beli, nah mereka saling menurunkan harga gitu kan. Misalnya dari yang harganya 2 juta, ada yang jual 1 juta, ada yang jual 1,4 juta dan sebagainya ya. Mereka berperang harga lah gitu ya. Itu terjadi, dan bahkan berapa teman-teman itu bilang berdarah-darah ya perang harga di Shopee ya. Kemudian yang ketiga, nah perlu juga siapkan modal. Nah, ini jangan anggap gini ya, berjualan Shopee kita nggak perlu modal. Enggak, perlu modal. Buat apa modal? Nah, nanti modal ini akan diperlukan ketika kita akan membeli produk dari supplier yang konsumen itu atau buyer itu menggunakan metode pembayaran COD. Nah, itu ya. Jadi kalau metode pembayaran biasa transfer kan mereka bisa transfer langsung ke kita. Nah, kita tinggal menggunakan uang transfer tadi untuk membeli di toko di Shopee, kemudian Shopee akan supplier di Shopee akan mengirimkan produk itu kepada buyer ya. Tapi kalau mereka menggunakan COD ya mau tidak mau teman-teman harus keluar uang dulu. Atau karena kita kan sistemnya dropshipper. Jadi kalau teman-teman ada yang belanja di toko Shopee dari teman-teman semuanya, kan uangnya kan tidak langsung kita terima ya. Uangnya tidak langsung kita terima, tetapi tersimpan di wallet Shopee kita, gitu ya. Nah, untuk membeli produk di suppliernya maka kita butuh modal kan. Nah, misal contoh gini, saya jualan cetakan lontong ya kan, yang harganya itu 85.000. Maka ketika ada yang beli, maka saya harus bayar dulu ke supplier kan, supaya nanti barang itu bisa dikirim ke buyer kita. Nah, jadi perlu siapkan modal. Berapa banyak modalnya? Tergantung nanti seberapa banyak produk yang terjual ya di toko Anda. Misalnya contoh di sini misalnya 85.000 harganya. Ternyata dalam satu hari itu lakunya 100 pieces. Nah, artinya apa? Anda harus siapkan berapa, gitu kan? Berarti Anda harus siapkan 8,5 juta uang cash yang akan Anda bayarkan ke supplier sehingga itu bisa dikirim ke buyer, gitu kan? Nah, harus disiapkan. Bagaimana kalau lakunya sampai 1.000 pieces kan? Berarti Anda harus siapkan 85 juta pada hari itu kan, supaya transaksi nanti bisa diproses. Nah, artinya perlu modal. Nah, kemudian yang keempat ini penting banget nih ya. Jadi teman-teman juga harus menyiapkan budget untuk iklan atau promote ya. Jangan bayangkan teman-teman itu ketika punya produk ya, sudah ketemu nih suppliernya, sudah ketemu produknya, kemudian teman-teman display di toko Shopee-nya ya. Kemudian teman-teman duduk diam, tiba-tiba ada pembeli ya. Jangan bayangkan seperti itu ya. Jadi apalagi di tengah kompetitor yang tinggi, perang harga yang terjadi, maka mau tidak mau untuk mendatangkan banyak traffic ke toko kita, mau tidak mau teman-teman harus mengalokasikan anggaran untuk iklan ya. Iklan baik itu menggunakan FB Ads dengan menyiapkan landing page-nya nanti, atau nanti juga iklan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Shopee ya, untuk promote lah ya, sehingga nanti muncul di pencarian dan muncul juga di bagian atas listing produk yang kita yang buyer inginkan gitu ya. Nah,
Kalau ini sebaiknya dianggarkan sebulan tuh harus ada lah gitu ya, anggaran untuk melakukan promote gitu ya, atau iklan gitu ya. Jangan sampai enggak gitu ya. Karena ya kalau enggak ngiklan, saya rasa sih agak kesulitan ya, kecuali memang produk kita benar-benar unik. Nah, sebagai seorang dropshipper agak sulit kan mendapatkan produk yang unik gitu ya sebagai seorang dropshipper. Jadi teman-teman ya mau tidak mau harus menganggarkan untuk iklan. Nah, ini ya. Jadi jualan di Shopee itu enggak gratis ya teman-teman ya. Kenapa? Ternyata itu ada biaya administrasi yang diterapkan oleh Shopee setiap transaksi kita, gitu ya. Bahkan besarnya itu bisa 1%, 3%, sampai dengan 5% dari total harga produk yang kita cantumkan, gitu ya. Dan besarnya persen itu sangat tergantung dari kategori-kategori, gitu ya, atau juga dari status toko kita, gitu ya. Misal kalau star seller kita dapat nanti dipotong 1%, gitu ya. Dan sebagainya lah nanti, dan ini biasanya update terus ya dari Shopee, sering-sering aja lihat ketentuan-ketentuan yang ada di Shopee. Jadi tidak gratis ya teman-teman ya. Jadi setiap transaksi itu Shopee akan memungut fee ya, biaya admin gitu ya. Nah oleh karena itu nanti diperkirakan harganya itu ya mencakup dengan biaya administrasi yang harus kita keluarkan ke Shopee. Nah perlu juga dioptimasi ya. Jadi ketika sudah menyiapkan produk perlu dioptimasi dari mulai nama tokonya ya, keywordnya apa untuk nama toko, kemudian nama produknya juga kita perhatikan bagaimana penulisan nama produk yang benar ya, supaya nanti bisa muncul di pencarian Shopee gitu ya. Kemudian isi deskripsinya juga harus disiapkan ya. Kalau tanpa deskripsi maka akan sulit juga ditemukan, tapi dengan deskripsi yang bagus akan memudahkan calon buyer itu untuk memutuskan beli di sini atau tidak gitu ya. Kemudian juga gambar ya tentunya ya, gambar foto-foto produk nih harus benar-benar oke, kita siapkan betul sehingga orang informasi yang dasar yang mereka butuhkan tuh mereka tidak perlu membaca deskripsi lagi, cukup tapi ngelihat fotonya saja mereka sudah siap gitu ya. Sudah cukup lihat fotonya saja mereka itu sudah bisa mengetahui ini produknya apa dan fitur apa yang mereka dapatkan. Nah, ini juga dari optimasi gambar gitu ya. Nah, yang ketujuh ini adalah algoritma Shopee itu sering berubah-ubah. Nah, misal hari ini kita ketika dicari katakanlah misalnya topi topi rambut lucu atau apa itu muncul kita di bagian atas, tapi besok ternyata atau bulan depan atau 3 bulan berikutnya ternyata tidak muncul. Kenapa? Nah karena memang algoritmanya sering berubah gitu ya. Algoritma berubah ya apa yang terjadi ya kita harus menyesuaikan dengan algoritma tersebut. Nah ini juga penting teman-teman nanti mengikuti algoritma apa saja yang terjadi ya ketika kita berjualan di Shopee, dan biasanya nanti di komunitas akan diinformasikan kalau misalnya ada algoritma terbaru, ada cara terbaru dan sebagainya, biasanya nanti akan ada yang sharing ya mentor-mentor kita. Nah yang terakhir ini tentu gitu ya teman-teman harus juga menyiapkan CS yang responsif. Artinya apa? Ya setiap pertanyaan, diskusi, ulasan di sana ya harus benar-benar dijawab dengan baik. Biasanya calon buyer itu mereka akan melihat terlebih dahulu review gitu, ulasan gitu kan. Kemudian juga mereka akan melihat juga diskusi yang terjadi di toko kita, di produk kita. Nah, kalau lama nggak dijawab, nah ini juga bisa menurunkan performance dari toko kita. Oleh karena itu, teman-teman harus responsif ya di tokonya sendiri. Nah, ini 8 mindset yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman berjualan di Shopee. Oke ya. Oleh karena itu nanti silahkan kita akan melakukan action sekarang. Sebelum kita membuka toko di Shopee dan siap berjualan di Shopee, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu. Jadi kita sedang menyiapkan untuk membuat toko di Shopee. Yang pertama adalah teman-teman siapkan terlebih dahulu 10 produk yang akan dijual. Ya, kemarin ya setelah riset sudah mengumpulkan dan sudah store PR-nya, silahkan disiapkan 10 produk yang menurut teman-teman ini worth it untuk dijual kembali dengan sistem dropshipping gitu ya. Kemudian tentu juga dicatat disimpan link suppliernya ya di dashboardnya atau di Excelnya atau di sheetnya ya, supaya nanti ketika terjadi pembelian teman-teman nggak kebingungan ini belinya di mana ya kemarin yang harganya murah gitu kan. Nah ini juga harus disiapkan gitu ya. Kemudian yang kedua, siapkan juga gambar-gambarnya ya. Jadi karena gambar dari misalnya dari suppliernya sudah ada tersedia, bisa nggak langsung copy paste aja atau save as aja gambar, boleh, tapi kalau bisa kita buat perbedaan gambar kita dengan gambar supplier gitu ya. Dan juga siapkan dulu deskripsi dari produk-produk kita ya. Lakukan sekarang. Kalau sudah selesai jangan lupa nanti lapor di grup seperti biasa, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan link video berikutnya. Terima kasih.
dan selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.